Shalom, selamat pagi saudara. Kita ketemu lagi pagi ini. Puji Tuhan, kita percaya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa kita. Dan kita akan memasuki hari yang kedua untuk pembacaan Alkitab dari grup Sahabat Yesus Cinta Alkitab. Anda siap untuk membaca Alkitab hari ini? Mari siapkan Alkitab Anda dan kita mau berdoa sebelum kita mulai. Oh, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun banyak di tempat-tempat lain mengalami Tuhan bencana alam, seperti kebanjiran di Indonesia Tuhan, ataupun bencana alam lain Bapa, biar dalam segala keadaan Tuhan, mereka boleh tetap datang kepada Engkau. Angkat tangan mereka untuk puji Tuhan, untuk mengucap syukur, karena mereka masih memiliki kehidupan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka saat ini yang dalam keadaan banjir ataupun tertimpa bencana alam lain. Tuhan kuatkan, Tuhan proteksi, Tuhan berikan jalan keluar. Ada tangan-tangan yang akan turun atas mereka, membantu mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk terima firman Engkau, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, karena iman datang dari mendengar firman Tuhan. Karena itu kami mau mendengar firman Tuhan setiap hari, supaya iman kami dibentuk, dikuatkan. Terima kasih Bapa. Speak to us Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Amin. Kita membaca hari ini Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Perikopnya dikasih judul Manusia dan Taman Eden. Saya lihat pas saya baca ya di Alkitab Bahasa Indonesia, terus saya lihat di Alkitab Bahasa Inggris. Saya punya 3 bahasa Inggris karena untuk translation dalam bahasa Inggris itu banyak-banyak macamnya ya. Ada yang versi King James Version, ada juga yang versi New International, NIV, New International Version, atau New King James Version. Ada juga satu lagi di sini. Masih banyak sebenarnya kecil-kecil ya. Yang ini saya punya, dia adalah Holman Christian Standard Bible. Jadi yang bahasa Inggris aja saya punya 3 saya untuk referensi melihat, karena ada beberapa yang isi sama, jadi penggunaan wordnya aja pada beda. Juga untuk verses ya, ayat-ayatnya juga ada yang beda. Nah, kalau dari New King James Version dengan Indonesia itu sama ya, karena King James Version itu dibilang the most accurate ya, yang paling akurat Bible translation selama 400 tahun. Jadi saya tetap pakai New King James Version dengan yang Indonesia. Di dalam Alkitab Bahasa Inggris yang sekarang kita mau baca ini, yang di versi lain ya, versi bukan King James, yang di New International Version atau the one yang Holman ini, mereka itu mulai dari ayat keempat. Jadi untuk tema yang sama mereka mulai dari ayat yang keempat. Jadi Genesis 2 ayat keempat sampai 25. Sedangkan menurut Alkitab ini untuk perikop manusia dan Taman Eden mulai dari ayat 8 sampai 25. But it's okay. Cuman sedikit perbedaan ya, mereka mulai lebih awal untuk perikop yang manusia dan Taman Eden. Terus lagi kalau saya baca sedikit nanti ada yang meleset, saya akan perbaiki karena memang
tulisannya kecil sekali ya. Kita semakin tua untuk baca Alkitab yang tulisan kecil begini agak susah ya. Dan karena lockdown, saya belum bisa pulang ke Indonesia untuk mendapatkan Alkitab dengan tulisan yang lebih besar. Saya perlu yang lebih besar karena ini ya quite small for my eyes. Oke, kita baca. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Ayat yang ke-8, Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 dengan perikop manusia dan Taman Eden. Dari sejak kita kecil, waktu kita sekolah minggu, kita sudah sering sekali mendengar cerita tentang kejadian dunia, tentang cerita Adam. Sepertinya banyak di cerita Alkitab yang sudah kita dengar.
Tapi lebih baik lagi kalau kita diingatkan untuk terus membaca firman Tuhan. Karena setiap kita membaca selalu ada satu hikmat yang Tuhan berikan. Meskipun kita baca ayat yang sama, kadang-kadang ada sesuatu lain, hikmat lain yang Tuhan berikan. Karena itu kita perlu untuk membaca firman Tuhan tiap hari. Oke, kita mau masuk lihat ke ayat yang 8. Di situ dikatakan Taman Eden dibentuk dan Tuhan Allah menempatkan Adam di situ. Di ayat yang ke-9, segala macam tumbuhan yang sedap dipandang dan sedap dimakan ada di situ. Juga ada 2 pohon di tengah-tengah taman itu. Waktu kita masih kecil mungkin kita cuma ingat ada pohon tentang kebenaran, tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk, atau yang baik dan yang jahat. Itu yang kita tahu. Setelah kita gali, baca firman Tuhan lebih intensif lagi, kita lihat ada 2 pohon yang Tuhan tempatkan di situ ya, yang di tengah-tengah itu. Ada pohon di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon kehidupan yang pertama. Dan yang kedua, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terus di ayat ke-10, ada sungai yang mengalir dari Eden mempunyai 4 cabang. Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Di ayat 16 kita melihat Allah memberikan kepada Adam kebebasan untuk memakan segala makanan buah yang ada di taman itu. Tapi Allah juga memberi keterbatasan. Adam boleh makan semuanya kecuali 1. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tadi ayat ke-6, bukan ke-16 ya. Oh, is it 16 betul? Oh ya, betul, Ayat 16 saya kurang lihat tadi. Betul ya. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Allah mengatakan kalau Adam memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, ia akan mati. Mati di sini bukan mati secara fisik, tapi mati di sini merefleksikan hubungan Allah dengan manusia yang akan rusak. Kematian, putusnya hubungan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan lingkungannya. Karena dosa. Karena ketidaktaatan Adam. Dijelaskan berikutnya di ayat 18, Allah menjadikan seorang penolong, helper yang sepadan dengan Adam. Karena Allah tahu manusia tidak baik untuk hidup seorang diri. Ayat 19, Allah membentuk binatang hutan dan burung-burung di udara. Allah membentuk binatang-binatang dan burung-burung ini, tetapi Dia tidak menghembuskan nafasnya seperti ketika Allah melakukan dan membentuk Adam. Terus Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk menamai binatang-binatang, hewan-hewan, ternak, binatang buas, dan burung-burung di udara. Allah memberikan kuasa itu kepada Adam. Di budaya Israel kuno, memberikan nama pada sesuatu atau tempat atau seseorang itu menandakan kalau dia punya kuasa pada sesuatu itu atau pada orang itu. Sama ketika kita menamai anak kita. Kita ada kuasa untuk menamai mereka. Tidak mungkin tetangga datang dan memberi nama kepada bayi kita. Sama seperti ketika Allah memberikan Adam kuasa untuk menamai binatang-binatang. Dan ketika Adam selesai menamai binatang-binatang semua itu, dia tidak menemukan dari mereka yang sepadan dengan dia. This is funny ya.
Tentu saja saudara, ketika dia menamai binatang-binatang itu, mana mungkin burung sepadan dengan dia, atau binatang buas seperti macan sepadan dengan dia, atau binatang ternak kerbau atau lembu sepadan dengan dia, karena mereka binatang. Jadi Adam ketika menamai semua binatang itu, dia tidak menemukan satu pun dari mereka yang sepadan dengan dia, karena memang manusia tidak sepadan dengan binatang. Kemudian Allah melihat itu bahwa manusia tidak baik seorang diri. Karena itu di ayat 21 Allah menciptakan manusia dari tulang rusuk Adam. Ketika manusia ini tidur, Adam tidur, Allah mengambil tulang rusuknya, He put flesh, ya, daging, dan jadilah wanita. Adam menamai manusia baru ini wanita. Artinya diambil, karena dia diambil dari tulang rusuk laki-laki, wanita. Tapi dalam bahasa Inggris kuno, wo, kita tahu man, ya, man adalah laki-laki. And wo dalam bahasa Inggris kuno itu berarti wife. Jadi wife-nya laki-laki, ya. Jadi housewife, something like istri, pendamping suami, istri, woman. Ayat 24, gambaran Allah akan pernikahan dimulai di sini, di mana laki-laki akan meninggalkan ayah, ibu, atau orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Ini pertama kali gambaran Allah akan pernikahan mulai, bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, bersatu secara harmonisasi di dalam fisik, mental, dan emosional. Ayat yang ke-25, mereka telanjang, tetapi karena dosa belum ada, mereka tidak tahu dan mereka tidak malu. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Ayat yang ke-16, Allah memberikan kepada Adam dan juga kepada kita manusia kebebasan yang terbatas. Ada kebebasan, tapi ada keterbatasan. Ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kita boleh memilih bagaimana kita mau hidup, atau bagaimana cara kita hidup. Tapi selalu ada tanggung jawab, konsekuensi yang akan kita terima dari apa yang kita pilih. Seperti kita mau makan apa saja, kita bebas, kita bisa minum apa saja, kita mau tidur larut malam, atau pergi kemanapun kita pergi, tapi selalu ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Jadi kita dikasih kebebasan oleh Allah, tapi bukan kebebasan mutlak. Kebebasan yang terbatas. Seperti Allah bilang pada Adam, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Kita ada keterbatasan dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga dengan hidup kita. Mati di sini bukan saja mati fisik. Kalau kita tidak taat kepada Allah, banyak kematian lain yang akan terjadi dalam hidup kita. Kematian itu maksudnya kematian kesehatan, kita sakit, ya. Kalau kita mau makan apa aja, tidak ada kontrol dan penguasaan diri, kita bisa terkena berbagai macam penyakit.
Juga dengan minum-minuman. Kalau kita mau minum segala macam minuman ya, alkohol terutama yang mengandung minum-minuman mengandung alkohol atau minum-minuman lain yang kita tidak tahu fungsinya secara pasti, itu akan mengganggu kesehatan kita. Bukan saja kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental kita. Banyak orang yang karena minum-minuman keras terganggu mentalnya, apalagi di dunia barat ya, western countries itu banyak minuman alkohol itu seperti minum air. Mereka jarang minum air, bahkan jadi digantikan air dengan alkohol. Dan saya lihat banyak di jalan-jalan orang yang terganggu mentalnya karena minuman-minuman keras ini. Dan kita juga dikasih kebebasan. Kita bisa berbuat apa aja. Ya, kita yang mau kaya, kita korupsi. Ada yang ya menuruti hawa nafsu, seperti karena mau sesuatu mereka mencuri. Karena mau tidak puas dengan satu istri, mereka ambil orang lain lagi, berzina atau mempunyai istri dari satu. Tapi ingat saudara, ada tanggung jawab, ada resiko yang akan kita terima dari setiap keputusan yang kita ambil. Jadi saudara, sebelum kita makan, minum, atau melakukan sesuatu, mari pertanyakan dua hal ini. Yang pertama, apakah makanan ini, minuman ini, atau apa yang akan saya lakukan ini berguna bagi saya, bermanfaat bagi keluarga saya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah yang saya lakukan ini, makan sesukanya, minum sesukanya, atau melakukan hal-hal lain sesukanya itu, dapat memuliakan Allah? Karena hidup kita setiap saat tidak pisahkan dengan hubungan dengan Allah. Kita tahu Allah ada. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita, di hati kita. We cannot get away from His Spirit. Kita tidak bisa lari, pergi dari roh Allah. Karena Dia ada di dalam kita. Karena itu, pakai roh Allah yang ada dalam kita untuk memberikan hikmat kepada kita. Sehingga sebelum engkau makan, sebelum engkau minum, sebelum engkau mengambil keputusan, tanyakan dulu, apakah ini baik untukku, untuk keluargaku? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Dan pelajaran yang kedua, manusia dijadikan dari tulang rusuk pria, bukan dari tulang kepala atau tulang kaki. Dan manusia Allah katakan adalah pasangan yang sepadan. Jadi kita sama-sama tinggi dengan laki-laki. Kalau wanita itu diciptakan dari tulang kepala, dia bisa nanti jadi keras kepala, jadi menginjak laki-laki atau menguasai laki-laki. Tapi tidak. Dan manusia atau wanita ini bukan juga dijadikan dari tulang kaki yang bisa diinjak oleh laki-laki atau dimanfaatkan atau juga dipergunakan seenaknya oleh laki-laki. Jadi para pria, ingat, wanita adalah pendampingmu. Mereka adalah penolong, helper, dan bukan pelayan. Terima kasih Yesus. Kita dijadikan wanita ini sebagai pendamping, sebagai penolong. Karena sebagai penolong, saya merasa kita punya derajat yang lebih tinggi daripada yang ditolong. Ketika engkau menolong seseorang, kita merasa ada kuasa lebih dalam kita daripada orang yang kita tolong, bukan? Kemudian kita lihat ayat yang ke-25 tentang
laki-lakinya meninggalkan keluarganya, ayah ibunya, orang tuanya, untuk bersatu dengan istrinya. Ini idealnya pada zaman itu, tapi zaman sekarang sudah shift ya, bergerak sedikit. Bukan masalah laki-laki tidak boleh atau tidak boleh meninggalkan keluarga atau silahkan meninggalkan keluarga. Masalahnya bukan itu. Tetapi banyak tradisi di Indonesia atau di negara-negara Asia khususnya ya, di barat sudah kurang. Itu mereka menganut sistem atau adat patriarki, yang berarti kekuasaan berada di tangan pihak laki-laki. Mereka biasanya enggan melepas anak laki-laki mereka, karena anak laki-laki buat mereka yang membawa nama surname ya, nama belakang keturunan. Mereka akan memproteksi lebih kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi kebanyakan mereka menjaga anak laki-laki dan mereka menyuruh anak perempuan untuk yang keluar. Itu sering terjadi. Saya percaya kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengenal Tuhan, tidak melakukan hal itu lagi. Karena kita mau ada keadilan untuk anak-anak kita, baik dia laki-laki, baik dia perempuan. Tidak ada lagi favoritisme atau favoritisme akan anak-anak kita. Lebih kepada anak laki-laki dari perempuan. Jadi saudara yang masih menganut ini, mari kita belajar, kita kasihi anak kita. Anak perempuan kalau kita didik dengan baik, kita kasihi, mereka akan membawa berkat buat kita juga sebagai orang tua. Dan mereka juga akan berguna bagi masyarakat dan negara. Jadi pelajaran yang terakhir, tidak ada favoritisme untuk anak laki-laki. Ya, mereka anak laki-laki biasanya ya, dari pengalaman sendiri juga ya, atau dari pengalaman teman-teman, mereka biasa dikasih warisan yang lebih dari anak perempuan. Dan mereka biasanya disuruh tinggal dengan orang tua. Orang tua mendekap anak laki-laki, tapi anak perempuan disilakan. Anytime you can go. Disilakan untuk keluar. Terutama juga di tradisi di Bali. Saya pernah tinggal beberapa tahun di Bali, saya lihat hal ini. Betapa anak laki-laki itu sangat berharga. Dan anak perempuan kurang dihargai. Saya sedih melihat hal itu. Karena itu saya terus berdoa untuk mereka yang masih menganut favoritisme untuk anak-anak mereka ini. Jangan lagi mereka menomorsekiankan atau mengabaikan tugas mereka sebagai orang tua kepada anak perempuan. Kita lihat juga banyak orang tua yang mengutamakan pendidikan, keuangan, dan lain-lain kepada anak laki-laki. Pendidikan terutama, karena dia anak laki-laki, dia boleh sekolah setinggi-tingginya. Anak perempuan nanti dulu lihat punya dana atau tidak. Kalaupun dana terbatas, dia pasti pilih anak laki-laki untuk sekolah dulu. Perempuan nanti dulu, tunggu waktunya sampai ada dana. Mari Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini membukakan mata hati kita. Kita wanita dijadikan sebagai penolong, seseorang yang sepadan dengan pria. Karena itu pria hormati wanita. Jangan engkau melakukan seenaknya. Dia adalah pasanganmu yang sepadan. Puji Tuhan. Tuhan mengangkat harkat kita sebagai manusia dan sebagai wanita. Yang kedua, untuk hubungan suami istri. Untuk hubungan suami istri. Allah mulai di situ. Ketika Allah menempatkan wanita ini ke sisi Adam. Dan Adam menamai dia woman. Wo yang berarti wife.
dari bahasa Inggris kuno. And man, kita tahu man itu laki-laki. Jadi wife dari laki-laki. Dia ada penolongmu sebagai wanita, dia juga sebagai pendamping. Dan untuk orang tua, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk mengasihi anak-anak kita, laki-laki atau perempuan, dengan porsi yang sama, dengan kasih yang sama, dengan atensi yang sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman. Oh Tuhan, aku ucap syukur untuk firman yang membukakan hati kami, pikiran kami, untuk mengenal lagi siapa Allah kami. Allah yang baik yang menjadikan wanita sebagai pendamping pria. Allah yang menjadikan suami istri untuk bersatu. Tidak hanya secara fisik, tapi secara roh, secara mental, dan secara spiritual. Terima kasih Tuhan. Engkau juga akan bukakan kami, mata kami, hati kami sebagai orang tua, untuk tidak ada favoritisme kepada anak laki-laki. Mereka Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah berkat daripada Engkau. Kami didik mereka, kami kasihi mereka dengan porsi yang sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Thank you Jesus. Amin. Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau puji Tuhan saat ini. Dan saudara, mari kita pujikan satu lagu. Ada satu lagu yang mau saya nyanyikan. Lagu dari Kidung Jemaat, lagu lama. Haleluya, saya cari lagunya dulu. Puji Tuhan. Lagu ini kita pasti semua tahu. Mari kita pujikan. Oh Yesus, kami manusia yang berdosa, tapi kami mau datang kepada Engkau. Karena Engkau panggil, come home. Come home. Kembali Engkau yang berdosa. Seperti ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Engkau mengusir dia dari Taman Eden. Tapi Engkau bukan Allah yang jahat. Engkau mau panggil kembali kami yang berdosa datang kepada Engkau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Haleluya Yesus. Memanggil saya dan kau. Lihatlah dia sekarang menunggu. Terima kasih kau tunggu kami Yesus. Menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang telah mari datanglah. Oh Yesus, thank you. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang berdosa, datanglah. Kita yang berdosa dipanggil untuk datang.
softly and tenderly. Jesus is calling for you and me. He's calling for you and me. Thank you, Jesus. See on the altar, He's waiting and watching for you and for me. Come home, come home. You are who weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Sekali lagi, sungguh lembut Tuhan Yesus panggil kita untuk datang. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, haleluya Jesus, memanggil saya dan kau, haleluya. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai marilah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Jesus, thank you. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, datanglah. Kita manusia yang berdosa dipanggil untuk datang kembali kepada Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Saudara, mari kita berdoa. Saudara, kita berdoa bagi saudara yang sakit saat ini. Taruh tangan kiri saudara di tempat yang sakit dan tangan kanan saudara menghadap Bapa di sorga. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Engkau melihat segala kesakitan mereka. Lihat hati mereka dan kerinduan mereka untuk sembuh, Bapa. Dengan kuasa daripada Engkau, Tuhan Yesus, dan otoritas yang sudah diberikan oleh Allah, aku perkatakan sembuh untuk segala penyakitmu. Engkau angkat tangan kepada Bapa. Dia Allah penyembuh. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan terus berdoa. Saya berdoa bagi kita yang sedang mengalami paceklik secara keuangan, finansial, ataupun sedang mencari kerja. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat tangan kepada Bapa di sorga. Dua tangan kita kepada Bapa di sorga. Kita berdoa. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Begitu banyak pencobaan kami hadapi. Kami mau percaya. Pencobaan kekurangan.
pencobaan tidak dapat pekerjaan, sudah kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah cukupi segala kebutuhan kami tiap hari. Karena kami minta Kau cukupi kebutuhan kami hari lepas hari. Bukan untuk sebulan ke depan atau setahun ke depan, tapi hari lepas hari. Biar kami jangan melihat terlalu jauh, Bapa. Kami ucap syukur untuk hari ini. Dan kami ucap syukur untuk apa ada yang depan kami hari ini. Kami serahkan hari-hari kami selanjutnya hanya kepada Engkau. Kami percaya berkat-Mu turun atas mereka, Bapa, yang angkat tangan kepada Engkau, meminta kepada Engkau, mengetuk kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, Kau terima berkat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar untuk menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah. Karena ketika kita menyerahkan semuanya, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya mau berdoa untuk saudara yang dalam depresi, stres, dalam ketakutan akan segala macam, dan juga kalian yang terikat dengan segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari kita berdoa. Kita mau merendahkan hati, taruh tangan kiri kita di dada, dan tetap kita angkat tangan kita kepada Bapa di sorga, sumber segala sesuatu itu, Sang Pencipta. Bapa, lihat kami Tuhan, yang taruh tangan kiri kami di dada kami, karena kami mau merendahkan hati. Dengan tangan kami ke atas kepada Engkau, karena kami mau puja Engkau, mau tinggikan Engkau. Engkau melihat saudara-saudara kami yang dalam keadaan depresi Tuhan. Mereka yang terikat Tuhan oleh kebiasaan buruk Bapa. Mereka yang merasa takut dalam hidup mereka. Takut untuk masa depan. Dan segala ketakutan lain yang ada dalam diri mereka. Dengan kuasa Yesus dan otoritas daripada Allah, berkatakan saudara, aku tidak takut. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima berkat Allah, terima berkat Allah, kekuatan daripada Allah, hikmat daripada Allah yang memimpin hidupmu, yang mensejahterakan hatimu. Di dalam nama Yesus, segala ikatan-ikatan dosa dan juga kebiasaan buruk dipatahkan. Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Yesus, mereka yang sudah jauh daripada Engkau kembali Bapa. Aku rindu, kami semua rindu. Orang-orang yang belum mengenal Yesus boleh mengenal Yesus yang kami sembah. Saudara kami, orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami, teman kami. Bapak kami berdoa. Speak to them, Holy Spirit. Berbicara kepada mereka, Roh Kudus. You stir their heart. Gerakkan hati mereka. Ketika mereka mendengar nama Yesus, biar itu masuk dalam hati mereka. Mereka boleh mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh bertekuk lutut, berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Mujizat terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Setiap orang yang merendahkan hati, yang angkat tangan kepada Engkau, percayakan kuasa. Di dalam nama Yesus, kemenangan terjadi atas saudara. Amin. Puji Tuhan, kita selesaikan hari ini. Dan kita akan masuk untuk besok hari. Saya akan mengambil satu topik untuk besok. Saya ada menulis 10 poin. 10 poin kita akan bahas satu persatu. Hari Rabu itu free topic, ya. 10 poin tentang rahasia
mujizat dan kesembuhan. Jadi saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan dan kesembuhan daripada Allah, kita akan pelajari 10 poin ini. Kita akan bahas satu persatu. Kita bertemu lagi untuk esok hari. Tuhan memberkati hari saudara hari ini. Haleluya. Amin.